Cara mudah membuat robot forex. Langsung saja klik menu MGL4. Kemudian klik New. Biarkan yang tercentang lingkaran Expert Episode Template. Klik Next. Kolom name nama dengan robot forex-nya. Nama robot forex-nya bebas. Di sini nama robot forex yang akan saya buat adalah robot anti martingale. Kolom author isi dengan nama orang yang membuatnya. Kolom link isi dengan URL website pemiliknya, yaitu URL website yang dimiliki oleh orang tersebut. Kalau tidak punya website, boleh dikosongkan. Klik Next. Klik Next. Klik Finish. Terbuka halaman meta editor dengan template robot anti martingale. Tutup kolom navigator. Close kolom toolbox. Dengan demikian, halaman meta editornya tampilannya lebih luas, memudahkan Anda dalam menulis coding MGL4. Nah, menulis coding MGL4 dalam tutorial cara mudah membuat robot forex ini, tempatnya adalah di sini. Nah, di baris terakhir ini, baris 37. Tapi sebelum saya mengetikkan menulis coding MGL4-nya, klik dulu tombol subscribe untuk memberikan dukungan pada channel ini supaya semakin tambah berkembang dan juga memberikan semangat kepada saya supaya lebih rajin lagi dalam membuat panduan belajar create EA robot forex dengan bahasa pemrograman MGL4. Saya lanjutkan menulis coding robot forex-nya. Pertama, dalam membuat robot forex itu adalah instruksi untuk melakukan transaksi beli atau transaksi jual. Nah, contoh codingnya untuk transaksi jual adalah seperti ini. Bagi teman-teman yang ingin bisa membuat robot forex dengan cara mudah, ketik saja apa yang saya tulis. Walaupun di awal Anda tidak paham, nanti lama-lama Anda dengan sendirinya akan paham juga. Nah, ini adalah sintak MGL4 untuk transaksi sell. Nah, 0.1 ini lotnya. Nah, 4 ini adalah slim page-nya. 150 ini adalah SL-nya. Artinya SL-nya 150 pip. Nah, sedangkan 300 ini adalah TP-nya. Artinya TP-nya 300 pip. .500 ini adalah order magic number-nya. Yellow ini adalah warna panah yang muncul di grafik forex setelah EA-nya melakukan transaksi sell. Nah, perhatikan teman-teman, codingnya silahkan dicontoh. If dalam kurung, tutup kurung, ini artinya adalah jika. Jika di dalam grafik forex order totalnya itu kurang dari 1. Nah, itu lakukan transaksi sell. Tapi jika di grafik forex sudah ada order jumlahnya 1, EA-nya tidak akan melakukan transaksi sell. Nah, perhatikan lagi teman-teman codingnya. Saya klik compile ya. Nanti perhatikan di pojok kiri bawah ini muncul keterangannya di bagian description. Nah, ini ada tulisan 0 error, 0 warning. Artinya coding yang barusan saya tulis sudah benar. Nah, ini secara keseluruhan ini namanya adalah fungsi transaksi sell. Nah, selanjutnya fungsi transaksi sell ini supaya bisa dieksekusi atau bisa dijalankan oleh EA, yaitu ketika EA-nya dipasang di grafik forex, supaya EA-nya bisa melakukan transaksi sell, fungsi transaksi sell ini harus dipanggil. Cara memanggilnya yaitu dengan menuliskan di sini. Nah, di dalamnya body fungsi on tick ini. On tick ini adalah berdasarkan pergerakan grafik forex, yaitu naik turunnya harga mata uang forex yang diperdagangkan. Nah, mata uangnya bisa pasangan EUR USD atau GBP USD atau USD JPY. Kemudian saya klik compile. Nah, perhatikan di bawah ya teman-teman. Nah, ini ada tulisan merah 4 error. Ini artinya ada error berjumlah 4.
Cara memperbaikinya, lihat dulu keseluruhan errornya. Nah, yang paling atas ini errornya, keterangannya semicolon expected. Nah, cara memperbaiki error semicolon expected ini, diklik saja tulisan yang semicolon expected ini ya teman-teman. Nah, nanti kursornya akan lari ke atas. Lari ke atas di mana itu codingnya error. Nah, untuk memperbaikinya tambahkan tanda titik koma di belakang ini ya, transaksi sel dalam kurung tutup kurung. Semicolon itu bahasa Indonesianya titik koma. Nah, errornya sudah tidak ada. Nah, ini EA-nya bisa di tester. Di tester apakah bisa melakukan transaksi sell atau tidak. Caranya melakukan tester, buka MetaTrader 4-nya, klik tool, klik trading terminal. Nah, kemudian pilih grafik korek yang USD DPY. Nah, ini. Kemudian cari nama EA-nya. Nah, nama EA-nya di bagian pojok kiri bawah ini, robot anti martingale. Nah, ini di tester, dipasang dulu ke grafik korek. Klik kanan pada nama EA, klik attack to chart, kemudian kotak no lead trading diklik, kemudian klik OK. Kemudian untuk menjalankan tester bisa Anda klik menu strategi tester ini atau klik kanan pada grafik korek, kemudian klik strategi tester. Nah, terbuka kolom strategi tester. Nah, untuk visual mode ini settingnya diarahkan atau digeser ke paling kanan. Ini maksudnya supaya jalannya strategi tester berjalan dengan cepat. Kemudian di bagian kanan ada expert episode, diklik. Nah, ini bisa untuk mengganti modalnya. Misalkan ini 10.000 ya, ini bisa diganti 25.000 atau Anda ketikkan manual, misalkan 15.000. Nah, kalau sudah, klik OK. Terus klik start. Nah, ini kolom navigatornya saya kecilkan dulu. Nah, tombol startnya ini, klik start. Nah, tunggu. Nah, ini ya teman-teman, EA-nya sudah melakukan transaksi forex. Nah, ini ya. Nah, ini EA-nya sudah melakukan transaksi forex. Nah, garis patah-patah merah yang bawah ini TP-nya, garis patah-patah hijau ini harga transaksi sel-nya. Nah, ini klik resell ya, pojok kiri bawah. Nah, ini ya sudah ada laporan transaksi sel-nya. Saya nonaktifkan strategi testernya. Caranya ini ya, klik tanda silang yang ini. Kenapa strategi testernya saya nonaktifkan? Karena saya ingin menambahkan kolom input supaya lot EA-nya bisa diisi oleh orang lain yang Anda beri EA. Maksudnya kolom inputnya itu ini, klik kanan, klik export episode, klik property. Nah, di sebelah kanannya common ini belum ada inputnya. Nah, ini akan saya buat menu input di sini. Nah, caranya kembali ke halaman meta editor. Nah, inputnya kan terdiri dari lot ya teman-teman. Cara membuatnya, ganti dulu ini 0.1 lotnya ini dengan nama variabel lot. Nah, lot sell. Kemudian yang angka 150 ini kan SL-nya 150 pip, diganti menjadi SL sell. Nah, kemudian yang angka 300 ini adalah TP-nya, diganti menjadi TP sell. Nah, ini semua adalah nama variabel. Nah, kemudian nama variabel ini dideklarasikan di bagian atas ini. Nah, nulisnya di bagian atas ini, di bawahnya coding, tagar, property, strike. Nah, ini namanya variabel global ya teman-teman. Nah, tadi kan lotnya 0.1. Nah, seperti ini. Perhatikan teman-teman, ini kan ada tulisan double. Ini adalah tipe data untuk lot cell ini, karena lot cell ini angkanya bisa bilangan pecahan, yaitu bilangan ada desimal atau bilangan bulat. Kemudian yang extend ini, itu supaya tulisan lot cell ini muncul di kolom input. Nah, kemudian variabel selanjutnya adalah untuk SL cell. Nah, tadi SL-nya 100 pip. Nah, ini perhatikan, ini adalah tipe data karena variabel SL cell-nya ini, nilai SL-nya itu adalah bilangan bulat. Bilangan bulat itu adalah bilangan tanpa ada komanya. Kemudian ini adalah TP cell. Nah, ini dibuat 300. Oh, yang atas tadi 150. Terus diklik compile. Nah, tidak ada error ya. Kemudian dicek apakah EA-nya sudah ada kolom inputnya. Nah, ini ya, ini tadi di sini ya, klik kanan, klik export episode, klik property. Nah, ini. Nah, ini kolom inputnya itu sudah muncul. Jadi dengan demikian, jika EA ini Anda berikan kepada kerabat Anda itu umpama ingin mengganti lotnya, SL dan TP-nya bisa. Nah, itu cara menambahkan input, yaitu dengan membuat variabel. Nah, di sini. Kemudian EA ini kan belum ada technical analisanya ya teman-teman.
Maksudnya begini, EA tadi melakukan sell itu hanya berdasarkan kalau EA-nya dipasang ke grafik korek ini, EA-nya langsung melakukan transaksi sell. Nah, sekarang ditambahkan teknikal analisanya, yaitu dengan menambahkan indikator. Nah, misalkan teknikal analisanya yang dipakai transaksi sell-nya itu berdasarkan indikator envelope. Nah, misalkan seperti ini ya. Bagi teman-teman yang belum tahu indikator envelope, nah ini keluarkan dulu indikator envelope-nya, klik indikator list. Kemudian cari di bagian trend ini. Nah, ini ya, ini envelope. Nah, indikator envelope itu colornya kan upper band biru, lower band merah. Nah, levelnya tidak diisi, tidak apa-apa, visual. Ini diklik kotak all time frame. Ini maksudnya supaya indikator envelope-nya itu bisa terlihat di semua time frame grafik korek, baik itu H1, H4, D1 atau M1. Sedangkan parameternya indikator korek envelope itu adalah, nah ini saya klik reset dulu. Nah, reset itu maksudnya biar settingannya kembali ke awal. Nah, periodnya ini kan 14. Nah, kemudian shift-nya 0, MA metodenya simple, amplitude-nya choose, amplitude-nya close, deviasinya 0.10. Nah, ini saya klik OK. Nah, envelope itu indikator korek yang tampilannya itu terdiri dari dua garis. Yang atas itu berwarna garis biru, itu namanya ini tadi ya teman-teman. Yang atas namanya upper band. Nah, sedangkan yang bawah garis merah ini namanya lower band. Nah, nanti logik transaksi sell-nya itu seperti ini. Jika candlestick ini itu letaknya berada di bawah ini, yang garis merah ini, maka EA-nya akan melakukan transaksi sell. Nah, ini saya berikan contoh di mana grafik korek atau candlestick-nya ini berada di bawahnya ini garis indikator korek envelope yang model lower band. Nah, ini saya ganti time frame-nya ya. Nah, ini M15. Nah, ini M5. Ini D1. Nah, ini B1, ini MN. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, misalkan candlestick 1 itu letaknya di bawah lower band indikator envelope, maka EA-nya akan melakukan transaksi sell. Yaitu jika candlestick 1. Candlestick 1 itu yang ini ya, teman-teman. Nah, sedangkan yang ini itu adalah candle kurang. Nah, kalau dihitung urut-urutannya candle itu, yang ini itu urutnya 0, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5 dan seterusnya. Nah, ini akan saya buat logic untuk OP sell. Nah, ini kan H4 ya, teman-teman. Nah, cara menambahkan logiknya kembali ke halaman meta editor. Nah, menambahkan logiknya, teknikal analisanya. Nah, itu di bagian ini. Nah, di depannya transaksi sell ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini ini jika. Nah, terus di sini kondisi yang harus terpenuhi. Misalkan kondisinya jika indikator envelope, nah, nah, indikator envelope mode lower di bawahnya. Nah, di bawahnya itu nulisnya pakai coding lebih kecil. Di bawahnya, oh ini kebalik begini. Bukan di bawahnya, berarti di atasnya. Nah, di atasnya candle bullish, candle bearish shift 1. Nah, candle bearish shift 1 itu seperti ini. Nah, tambah dalam kurung seperti ini. Nah, nanti jika indikator korek envelope mode lower, nah itu letaknya lebih tinggi. Nah, lebih tinggi dari ini candle bearish. Nah, candle bearish 1, maka EA-nya itu akan melakukan transaksi sell. Oh, ini candle bearish, codingnya pakai lebih kecil. Nah, lebih kecil ini. Close di bawahnya open. Nah, maksudnya close di bawahnya open close 1, di bawahnya open shift 1 itu seperti ini. Nah, yang ini. Nah, ini close-nya kan di bawah kalau candle bullish. Ini open-nya di atas. Jadi close-nya itu lebih rendah dari open yang ini, yang atas ini. Saya klik compile. Nah, ini errornya ada banyak sekali ya, teman-teman. Nah, ini yang paling atas, in the envelope mode lower, under claret identifier. Cara memperbaikinya, diklik tulisan yang ini. Nah, kursornya lari ke sini. Nah, ini ya. Ini penyebabnya karena ini tadi belum dibuat variabelnya. Nah, ini supaya lebih pendek saya ganti menjadi singkatannya, indikator envelope mode lower. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini codingnya saya ganti bearishnya menjadi bit saja. Kemudian ini saya klik compile coba. Nah, errornya hanya satu, IEML underclaret identifier. Nah, cara memperbaiki error underclaret identifier, klik ini. Nah, itu larinya ke sini ya kursornya. Nah, ini artinya ini belum dibuat variabel. Ini oleh MQL4 belum terbaca sebagai indikator envelope mode yang lower. Supaya terbaca sebagai indikator envelope mode lower harus dibuat variabelnya. Nah, variabelnya caranya membuat seperti ini. Nah.
Saya klik compile lagi. Nah, sekarang errornya ada tapi berbeda keterangan wrong parameter account. Nah, untuk memperbaiki error wrong parameter account dalam membuat EA robot correct, klik tulisan ini. Nah, itu di sini ya. Ini artinya parameternya ini belum dibuat. Nah, parameternya indikator envelope mode yang lower itu seperti ini. Nah, parameternya seperti ini. Nah, ini saya klik compile. Nah, sudah tidak ada error. Nah, ini saya jelaskan ya teman-teman. Null. Nah, null ini artinya grafik correctnya di mana ada indikator envelope yang terpasang. Itu ditulis null, itu supaya grafik correct apapun EA-nya nanti bisa melakukan analisa teknikal berdasarkan indikator correct envelope. Kemudian null, nah, nol ini adalah time frame-nya. Itu biar juga menyesuaikan, bisa time frame apa saja. 14 itu adalah period indikator envelope-nya. Kemudian pakainya mode SMA. Nah, kemudian ini 10. Nah, ini 10 ini start saya ceknya. Nah, 10 ini shift-nya. Kemudian press close. Kemudian ini deviation-nya, ini mode lower-nya. Nah, kalau sudah diklik compile kan sudah tidak ada error ya teman-teman. Kemudian dites. Nah, dites pakai H4. Nah, caranya ngetes. Nah, ini kolom strategi testernya disembunyikan dulu. Klik kanan, expert episode, strategi tester. Nah, kemudian ini diklik start. Nah, indikator envelope-nya dikeluarkan. Nah, perhatikan ya teman-teman. Nanti kalau ininya berada di bawah yang merah ini, maka akan melakukan transaksi sell. Nah, tunggu sebentar. Nah, candlestick-nya ini nanti kalau ada di bawah merah ini akan melakukan transaksi sell, tapi nunggu close dulu. Nah, ini ya teman-teman, sudah melakukan transaksi sell. Nah, demikian ya teman-teman tutorial cara mudah membuat robot correct. Kalau ada pertanyaan terkait error atau trouble, silahkan tuliskan di kolom komentar kalau Anda ingin bertanya. Dengan senang hati, nanti saya akan memberikan jawabannya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Klik bagikan untuk share video tutorial ini ke teman-teman Anda lewat WA atau status FB Anda, supaya tutorial ini lebih bermanfaat bagi banyak orang lain. Terima kasih teman-teman, Anda sudah menonton video ini sampai selesai. Selamat belajar membuat EA, sukses menjadi developer EA ada di depan Anda.